sebentar. Erik Ranggung. Ini Erik Ranggung nih pasien lama saya ini. Ya, Saudara Erik Ranggung. Silakan nyalakan kamera. Saya ini kayaknya Erik. Kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Silakan Erik Ranggung. Bahas apa? Bahas apa? Saya mau nih. Sekarang saya kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Enggak, kenapa kamu bahasa Indonesia itu nggak bisa lurus? Kenapa? Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda bahas? Bisa ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya? Iya betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu Bang Erik? Bahasa Bangka, bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar? Enggak, kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Saya ingin boleh bertanya enggak? Silahkan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5. Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Karena datang. Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Ini kan. Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah nggak lu. Gini ya. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini enggak nyambung. Di mana ada Paulus di Kejadian itu di mana? Di Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Tadi sudah sebutkan ya. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan kan. dengar sebentar. Erik, gitu. Dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Gini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Ya, nggak tahu lah. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja, dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau, karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding, sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf kalau salah Kisah para Rasul 9 ayat 5 gitu. Apa di situ yang Anda baca? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Di mana? Coba bacakan ayatnya. Ya. Kisah para Rasul gitu. Iya, silakan Anda baca. Kisah para Rasul 9 ayat 5, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya gitu kan bunyinya. Itu betul. Kalau itu betul. Kan? Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, sebelum Paulus ketemu dengan Yesus tadi, sebelumnya Paulus pernah nggak ketemu dengan Tuhan gitu? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus maksudnya toh? Iya. Nggak pernah. Pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus? Iya. Nggak pernah. Kalau belum pernah, Edis, berarti ayat ini sangat menggelitik. Menggelitiknya? Kan aneh. Siapakah engkau Tuhan?
Seharusnya bertanya, siapakah engkau cahaya? Kok dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kan menggelitik hati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya. Jadi begini, Erik Ranggung. Saya kan sudah pernah bilang, ya. Saya sudah pernah bilang bahwa kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Bible dan juga nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Karena Bible dan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan saya? Bible. Nah, Ya, langsung Bible asli menyeret kan. Dengar. Ya. Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu tiba-tiba ketika Paulus melihat cahaya, kok tiba-tiba Paulus bilang itu Tuhan. Makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Betul? Betul, gitu. Masalahnya Paulus tidak ngomong bahasa Indonesia. Paham? Apakah Paulus berbicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Makanya saya bilang kata Tuhan sesungguhnya atau sejatinya tidak ada di dalam Bible, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Enggak, itu kan bahasa Indonesia. Yang ditanya setuju atau tidak? Kata Tuhan baik di Bible maupun di Al-Quran enggak ada. Kamu makanya dengar, ikutin saya ya, ikutin saya. Saya ini kalau ngobrol dengan orang yang IQ-nya jongkok, ini saya harus coba dulu menjongkokkan diri. Gini. Ya. Paulus ketika dia melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, kata-kata itu memang menjadi lucu ketika Anda, loh kok dia bilang tahu itu Tuhan? Kan gitu, betul? Ya betul, betul. Makanya saya terus-menerus bilang, Paulus itu tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata yang sesungguhnya diucapkan Paulus tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran, kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan. Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Inggrisnya ya, kita cek bahasa Inggrisnya. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh 9. Pasal 9 ayat 5. Baik. Ini ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan ini kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya.
Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain. Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya. Jawa sebentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar. Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini. Kalau bahasa Madura nih gampang nih ya. Nih. Nih bahasa Sunda. Saha juragan teh. Nah itu kan. Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Tuh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan. Kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti. Memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi nggak heran. Nah kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus. Di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini. Nih, who are you Lord? Nih, kata Lord ini kita ini nih. Kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my lord. Malah ketawa-ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa-ketawa dia saudara-saudara. Habis sobatnya. Edis. Saya balik dulu kamera saya, sabar. Gini ya. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Boleh jangan ke lain-lain dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar, kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Saya terima. Oke, sebentar. Gini. Terima, oke. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata Kurios, kata Gusti, itu bisa ditujukan kepada yang di langit, dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat, yang duduk di singgasana? Setuju? Oke. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Dengar dulu Erik. Tenang. Kamu? Saya sudah berdiskusi dengan banyak teman-teman muslim. Kata yang sepadan dengan kata kurios di dalam Al-Quran itu adalah kata Rob. Saya tanya sama kamu, kata Rob itu bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada orang nggak? Bisa. Kata Rob yang disematkan kepada orang, maknanya apa? Maknanya seorang yang pemimpin. Yang terhormat, yang dihormati, yang dijadikan panutan, yang diikuti, yang mengepalai, yang menguasai, yang memimpin. Betul? Betul. Kata itu bisa nggak ditujukan kepada Muhammad? Bisa. Karena dia berarti, sebentar. Berarti Rob kamu itu Muhammad, betul nggak? Itu Rob dikhususkan bagi pemimpin. Mulai, kalau udah mulai. Sebentar, saya tanya. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Saya katakan seperti Edis, Rob itu tergantung bahasa. Udah mulai dah. Angel. Kamu nggak angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Kapan saya Edis? Dengar dulu. Kata Rob. Pelan-pelan Erik. Pertanyaan saya simpel. Muhammad adalah Robnya umat Islam. Betul atau salah? Tapi dia bukan Tuhan.
Siapa yang nerjemahin? Kenapa kamu senang terjemahan? Jangan terjemahin. Oke? Muhammad robnya umat Islam, betul? Oke. Betul. Setuju? Rob ya. Betul setuju. Kan? Rob ya. Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini, karena ini hanya diungkapkan oleh seorang muslim yang betul-betul pemberani, pemberita kebenaran. Saya salut dengan satu orang Islam, ya, anggota APII, dia dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Dia seorang ahli mantik, ya, seorang ahli Al-Quran. Bahkan Zuma pun berguru kepada dia. Namanya Daman Al-Mantiki. Perhatikan pernyataan Daman. Ini terus-menerus saya putar biar muslim makin banyak yang tahu. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Udah. Oke, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Rob kalian? Rob itu. Setuju atau tidak? Muhammad Rob kalian setuju? Saya kata sekali lagi ya. Meninggal Rob dunia ada kalau udah kesini. Aduh. Makanya saya bilang, kata Rob atau kata kurios itu maknanya itu seperti itu. Jadi jangan heran ketika murid-murid, ketika Paulus memanggil Yesus dengan panggilan kurios. Atau dalam bahasa Aramnya itu adalah maran. Atau adon dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya. Itu maksudnya ya seperti itu. Kapan saya ngomong, Edis? Kapan saya ngomongin? Masalahnya gini, Edis. Gini ya. Kalian itu tadi ya di-prank Paulus yang ngomong siapakah engkau Tuhan. Itu namanya kena prank. Padahal dia tidak tahu itu Tuhan. Contoh, saya beri contoh ya. Andaikan ya. Ini betul-betul ini memang salah. Ini masalah Paulus ini ya. Ini ya. Andaikan ya. Andaikan. Dengarkan Erik. Sebentar. Saya yang ngomong guys. Tenang. Erik. Dari tadi kamu yang ngomong. Dengar. Erik. Dari tadi kamu ngomong. Kapan saya ngomong ini? Baik. Saya berikan kamu tantangan supaya kita tidak panjang lebar ngomongnya ya. Nih. Saya balik dulu layar saya. Biar kamu saya beri tantangan yang membuat kamu nggak bisa ngomong lagi. Nih. Saya bersihkan dulu layarnya ya. Oke. Sebentar. Oke. Waduh ini. Nih. Kamu kan mempermasalahkan Yesus dipanggil Tuhan. Oke. Ini huruf T-U-H-A-N. Ini kata-kata ini bahasa apa? Kosakata ini bahasa Indonesia. apa? Bahasa Indonesia. Saya mau tanya sama kamu. Al-Quran itu bahasa apa? Arab. Ada nggak kata-kata ini di dalam Al-Quran yang bahasa Arab? Nggak ada. Nggak ada. Bahasa Indonesia. Nggak ada. Terus kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Kosakata yang bahasa Indonesia Tuhan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Ilah. Apalagi? Itu aja. Rob itu tergantung kata-kata akhirnya. Tapi kalau ilah pasti. Oke, jadi kata Rob, arti Rob apa? Apa arti Rob? Rob itu bisa pemimpin, bisa ditujukan kepada Tuhan tadi. Oke, Muhammad berarti Rob nggak? Iya itu Rob pemimpin umat manusia. Muhammad adalah Rob. Nah, kalau Muhammad adalah Robmu, maka Robmu itu udah mati, betul nggak?
Nah, macet dia. Memang. Rob, Dia sebentar, mati. Robmu udah mati, bener nggak? Robnya orang Islam itu orang mati, bener nggak? Enggak, Nabi Muhammad. Nah kan, Karena kami ingat Nabi Muhammad. memang berat. Karena kami Tadi ingat Nabi katanya Muhammad. Muhammad Robmu betul. Rob pemimpin manusia di dunia Ya, ini gitu. Muhammad Robmu bener atau salah? Iya bisa juga katakan Rob. Oke, Robmu Muhammad. Muhammad sudah mati, sudah ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti Robmu sudah mati, betul? Tapi Robnya ilahnya belum. Nah, jadi Robnya orang Islam sudah meninggal dunia. Betul. Nah, sebentar, Robmu netek nggak? Netek nggak Robmu? Kami tidak. Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Robmu ini netek nggak sama Aminah? Pokoknya kami nggak menuhankan Muhammad. Pokoknya. Jawab dulu sama saya. Robmu menetek nggak sama Aminah? Muhammad netek. Netek. Oke, Muhammad, coba. bukan Rob. Muhammad Bukan Robmu Rob, betul. Muhammad yang netek itu bukan Rob. Ya, Muhammad Robmu betul. Rob pemimpin dunia. Oke, berarti Robmu netek, betul. Tapi Rob ilah tidak. Nah, saya balikin sama saya balikin. Nih, saya balikin. Jadi, ketika kamu bilang sama kami, Tuhanmu netek. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Yesus, betul, seperti kamu itu betul. Karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Makanya jangan bilang Bapa di surga netek, enggak. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan Maria. Tidak pernah netek. Tidak pernah mati. Yang meninggal, yang menyusu itu adalah anaknya, firmannya yang menjadi manusia. Nah, title-nya itu pun sama. Dia juga punya title Sang Gusti, Sang Firman, Sang Tuhan. Sama seperti tempatmu itu loh. Allah title-nya itu Rob, Muhammad tuh title-nya juga Robmu. Oh, jadi Edis, kamu nyembah yang mana? Gimana kamu itu? Jadi pertanyaan saya, kamu nyembah yang mana? Apa nyembah Yesus sama apa nyembah Bapak? Nyembah itu apa? Apa nyembah itu? Ya, kamu minta ya Tuhanku, ya Yesus, ya Rob, ya Roh Kudus. Kamu minta kepada siapa? Oke, pertanyaan bagus. Kamu minta kepada siapa? Baik. Ketika kami mengatakan, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Bukan nyembah Yesus, karena di mana Rob, di mana Roh Kudus? Tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, gini. Ketika kami berseru, Erik, ketika kami berseru memanggil Yesus, ya Yesus, kamu bilang itu nyembah Yesus. Oke, kami terima. Sekarang saya tanya, umat Muslim melakukan hal yang sama enggak? Ya Muhammad. Apa? Langsung pura-pura. Apa? Sebentar, kalian mengucapkan ini enggak? Ya Muhammad, ya kalian panggil enggak Muhammad? Ya, bukan panggil, kami berseru. Iya, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang nyembah Yesus. Ketika kau berseru-seru kepada Muhammad, kau nggak ngaku nyembah Muhammad. Betul tidak umat Muslim? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Muhammadku. Betul nggak? Betul. Terus bedanya di mana? Kami berseru-seru ya Yesus, kamu berseru-seru ya Muhammad. Bedanya ketika kami berseru ya Yesus hidup. Ketika kalian berseru ya Muhammad di kuburan. Makanya saya bilang, umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur, Islam. Oke, udah ya. Nggak, kamu akuin nggak bahwa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur Islam? Berseru-seru itu bukan menyembah. Saya tanya, Berseru-seru. Dengar. Siapakah umat yang berseru-seru kepada Muhammad? Islam. Muhammad ada di mana? Di kubur. Siapakah umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam.
Makanya saya bilang, agama yang berseru-seru kepada mayat, Hadis, jawab dulu ya. Oh gimana Apakah kamu ini? Oh berseru-seru gimana? Sudah selesai, Hadis sudah juga, clear masalah. apakah Bertobatlah berseru-seru daripada berseru-seru kepada Hadis. mayat dalam kubur. Apakah berseru-seru itu menyembah? Jawab dulu. Tadi kamu bilang sama saya, kamu berseru-seru kepada Yesus, nyembah Yesus. Giliran kamu berseru-seru kepada, makanya dari awal saya tanya tadi, apa Kami yang itu dimaksud Edis, menyembah? Kalau kami Erik, tidak pernah Erik. berkata gini, dengar ya. Kalau kami Ya, pernah berkata Erik, kau gini belajar ya. dulu agama Islam. Hei, Nanti kalau Edis, kau sudah jangan dalam jadi- ilmunya jangan baru jadi kesini lagi. pengecut. Jangan jadi pengecut. Jadi jangan jadi Kami pengecut tidak pernah- gimana kami sih? tidak Kami Erik, tidak bentar, Erik, pernah berkata. dengar dulu, dengar. Kamu sudah akui bahwa umat Islam berseru-seru kepada mayat? Nah dengar dulu Edi, saya ngomong ini kapan saya ngomong ini? Kami tidak pernah berkata, ini bedanya ya. Kami tidak pernah berkata, ya Muhammad, ampunilah dosaku. Sedangkan Kristen, ya Yesus, ampunilah dosaku. Itu bedanya. Baik, baik, Kami baik. tidak pernah minta ampun. Baik, jadi kalau Muhammad, oke sebentar. ampunilah Jadi kalau dosaku. sesuatu gini. Jadi kalau sesuatu Anda percayai bisa menghapuskan dosa, maka itu adalah penyembahan. Apa penghapus dosa? Nah, mulai macet kan. Oke. Tadi kamu bilang, ketika Betul. kami berseru kepada Yesus minta ampun Betul. dosa, maka itu Oke. menuhankan, betul? Oke, ya betul. Berarti sesuatu yang Anda percayai bisa menghapus dosa, berarti Anda menuhankan sesuatu itu, betul? Tergantung yang nyuruh siapa. Memang kalau mau ngomong sama mereka ini memang harus standar. Udah, kau di bawah sana. Nanti ku tunjuk kau nanti yang menghapus dosamu batu hitam di Arab sana. Kau. Heran sama mereka ini ya. Pokoknya mereka ini standar ganda terus. Nekat yang nyata memang.